فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita merajaah tadi sekilas tentang pembahasan yang lalu berhubungan dengan isim-isim yang mabni ala al-dhamm yang dicontohkan di sini qablu wa ba'du. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullah taala mengatakan na'am wa akhawatihima. Beliau contohkan dalam matan yaitu qablu wa ba'du wa akhawatihima. Dalam syarah beliau jelaskan wa qawli wa akhawatihima aradtu bihi asma al-jihatis sin. Perkataanku wa akhawatihima aku inginkan adalah apa? Nama-nama arah yang 6. Baik. Dan sebelumnya akhwani fillah ada yang terlewatkan kemarin berhubungan dengan faedah dari Ibnu Hamdun di halaman yang ke-59. Nah, tentang apa? Alasan qablu wa ba'du itu mabni. Nah, ini bagus. Iqra ya Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hamdun fi hasyatihi al-Makudi wal haqqu fi ta'lili bina'i shibhu qablu wa ba'du bi ahrufil jawabi ka na'am wa bala fi kauni harfil jawabi yustagna bihi an dhikri syai'i ba'dahu wa kadzalika huma idza quti'a 'anil idafati ma'a ma fihima min shibhil harfi fil jumudi wal iftiqari wa bunya ala harakatin daf'an liltiqa'is sakinain wa kanat khususad dammati li'annaha aqwal harakati walil farqi baina harakatil bina'i wa harakatil i'rabi. Nah, berarti di sini alhamdulillah, nah, sebab mabninya qablu wa ba'du, nah, karena apa? Yushbihu ahrufal jawab, karena dia menyerupai huruf-huruf jawab seperti na'am wa bala. Dari sisi mana? Dari sisi na'am yastaghna bihi an dzikri syai' ba'da. Dicukupkan dengan huruf itu dari menyebutkan apa? Sesuatu setelahnya. Nah, sebagaimana dalam ayat lillahil amru min qablu wa min ba'du, sudah cukup dengan qablu wa ba'du. Dari apa? Menyebutkan mudhafun ilaih. Qala fakadzalika fakadzalika huma idza quti'a 'anil idhafah. Nah, maka demikian pula qablu wa ba'du bila terputus dari idhafah ma fihi ma min shibhil harfi fil jumudi wal iftiqar. Nah, bersamaan dengan adanya pada qablu wa ba'du itu penyerupaan huruf dari sisi yang lain, yaitu dari sisi jumud, tidak bisa ditasrif. Nah, demikian pula iftiqar dari sisi apa? Kebutuhannya kepada penjelas yang lain. Kemudian perkara berikutnya wa buniya ala harakatin, dan dimabnikan atas harakah. Alasannya apa? Daf'an lil iltiqa'i sakinain. Nah, untuk mencegah adanya iltiqa'u sakinain. Iltiqa'u sakinain antara apa dan apa? Kok jadinya qablu wa ba'du? Daf'an lil iltiqa'i sakinain. Perhatikan dalam kalimat ini, wa buniya ala harakatin,
daf'an iltiqa'i sakinain. Mana iltiqa'u sakinain mana? Min. Hah? Minnya. Yang mana iltiqa'u sakinain di mana ini? Kok harus dicegah atau ditahan dengan apa? Diharokatinya qablu. Oh. Oh, tak sedikit apa Pak? Hah? Kayaknya iltiqo sakinain nganu mungkin. Apa? Antara sukunnya qablunya sendiri dan iltiqo sakinain ketika diucapkan. Hah? Apa? Ba dan lam. Nah, antara ba dan lam, karena asal i'rab kan apa? Sukun ya tidak. Tapi asal iltiqa asal mabni kan sukun. Nah, kenapa kok di sini diharokati? Karena kalau tidak diharokati ya iltiqa sakinain antara apa? Ba sukun dan lam juga jadinya sukun. Makanya diharokati dengan diharokati gitu dulu. Baik, maka diharokati untuk apa? Mencegah iltiqa sakinain. Sekarang kok kenapa dipilih dhammah? Itu. Baik. Wa kanat khususan dhammah li'annaha aqwal harakat. Nah. Dan harokat yang dipilih tersebut itu khusus dhammah. Kenapa? Karena dhammah itu adalah harokat yang paling kuat. Ini juga faedah. Adapun harokat yang paling ringan apa? Harokat yang paling ringan fathah. Nah, harokat yang paling ringan itu fathah. Kalau harokat yang paling kuat dhammah. Nah, kalau sukun bukan harokat. Sebenarnya sukun itu tidak masuk dalam harokat, tapi dimasukkan kategori itu apa? Untuk memudahkan. Ya, sukun lawannya harokat pada hakikatnya. Walil farqi baina harakatil bina wa harakatil i'rab. Kemudian di dhammahnya qablu ikhwani fillah untuk membedakan antara harokat bina dan harokat i'rab. Kenapa? Karena kalau harokat i'rab bisa fathah dan apa? Kasrah ya kan. Kalau dia kok kemudian mabninya alal kasri berarti nanti mengirabnya repot. Mengirabnya repot. Karena akhirnya sama antara harokat bina dan harokat i'rab. Paham? Makanya dipilih dhammah. Baik, faedah. Faedatun qala Abu Hayyan fil irtisyati kalami ala qablu wa ba'du wala yusaniyani wala yujma'ani wala yun'atani wala yufraru anhuma wa idza kana mabniyaini ala dhammi lam yajuz an yaqa'a khabaraini lil mubtada'i wala wasfaini wala halaini. Nah, ini juga faedah dari Abu Hayyan sebagai tambahan saja ikhwanifillah untuk ke jenjang berikutnya, bahwasanya apa? Nah, tentang qablu wa ba'du wala yusnayan. Dia tidak bisa ditathniyah, wala yujma'an, wala yun'atan, wala yukhbaru anhuma. Naam, baik. Wala yukhbaru anhuma berarti maksudnya apa? Yaitu dia tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Naam. Kemudian wa idza kana mabniyaini 'ala dhammi lam yajuz an yaqa'a khabaraini lil mubtada. Kemudian apabila dia mabni 'ala dhamm tidak boleh untuk jadikan khabar bagi mubtada. Tidak juga bisa dijadikan sebagai sifat dan tidak juga sebagai hal. Nah, ini sebagai faedah saja. Nah, sekarang kita masuk pada akhwat qablu wa ba'du yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham. Disebutkan pertama kali yaitu asmaul jihad isin. Nah, al-jihad ai ba'daha. Nah, ya, nama-nama dari sebagian arah yang 6. Kenapa ikhwan fillah? Wa illa fadzakal yamin wa illa fadzatul yamini wa dzatul shimali mu'raban. Tayyib, atau dzatul yamin wa dzatul shimal.
dia mu'rab, misalnya datul yamin, datal yamin. Nah, itu juga termasuk apa? Jihad, ya, sisi kanan dan sisi kiri. Tayyib. Wa asmaul jihad hiya amam wa wara'a wa yamin wa shimal wa fawq wa taht. Nah, jadi yang dimaksud dengan asmaul jihadis sin, ya, ini apa? Ini yang dimaksud sebagian saja, tidak keseluruhan. Kenapa? Karena Zatul yamin dan zatul shimal ini mu'rab, tidak masuk kategori mabni. Faedah summiyatil jihadu sid bi'tibaril kain fil makan. Fa inna lahu sittu jihad. Tayyib. Dinamakan dengan jihad yang enam, arah yang enam karena apa? Dilihat dari sesuatu yang ada pada tempat itu, ya kan, dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya kan, ini semua arah yang enam. Cuma nefanifillah dari keenam arah tersebut tidak semuanya apa? Mabni. Ini maksudnya. Wa awwala wa duna wa nahwahunna, dan juga awwala as-sahih ana aslahu au ala bi wazni af'ala qulibatil hamzatu tsaniyah wawan thumma udghimat. Perhatikan ini i'lal ikhwanifillah pada pembahasan sharaf. Jadi awwala asalnya apa? Au ala. Kemudian qulibatil hamzatu tsaniyah wawan. Hamzah yang kedua diubah menjadi wawu. Menjadi au wala. Berarti terjadi qalb, yaitu perubahan huruf. Tsumma udghimat, kemudian baru diidghamkan menjadi awwala. Tayyib. Sekarang apa yang menunjukkan bahwasanya asal wawu yang kedua pada awwala itu adalah hamzah? Bidalili qaulihim fil jam'i. Dengan dalil apa? Perkataan orang Arab ketika apa menjamaknya, yaitu apa? Awail. Awail. Menunjukkan asalnya apa? Awala. Walahu isti'malan, dan memiliki apa? Dua penggunaan ini, awalan. Tayyib, ahaduhuma an yakuna sifah, ay af'alu tafdilin bimakna al-asbaq, yang lebih dahulu, fayu'ta hukma af'ala at-tafdil fi man is-sarfi wa adami tathniyatih wa dukhuli min alaihi. Jadi kalau awwala itu sebagai sifat ikhwanifillah yang bermakna al-asbaq, yang lebih dahulu, dia apa? Hukumnya seperti hukum af'al tafdil. Dia tidak bisa ditanwin, kemudian tidak bisa ditasniyah, dan bisa masuk min padanya. Fa yuqal Muhammadun fil ilmi awwalu min Ali, ay asbaq minhu, laqituhu aman awal. Laqituhu aman awal. Tayyib. Di Arab Muhammadun fil ilmi awwalu min Ali. Amtallah. Tayyib, ahsanta. Muhammad mubtada, ya, fil ilmi jar majrur muta'alliqun bi, kemudian awwalu khabar, bermakna asbaq. Ini yang pertama, itu dia sebagai apa? Mensifati, khanifillah. Tayyib kan di sini mensifati apa? Keilmuan Muhammad, bahwasanya dia itu lebih dahulu keilmuannya daripada Ali.
Jadi makna sifat di sini bukan kemudian dia na'at secara khusus tapi makna sifat secara umum. Atsani yusta'malu isman bimakna sabiq. Nah, digunakan sebagai isim bermakna as-sabiq yang terdahulu. Nahwu ra'aituhu 'aman awalan. Bimakna mubtada syai' nahu ma lahu awwalun wala akhirun bitanwin. Tayyib, ma lahu awwalun wala akhirun, yaitu mabda'u syai', bimakna mabda'i syai', bermakna apa? Awal dari sesuatu perkara. Qala Abu Hayyan wa fi mahfuzati anna hadha yu'annas wa yusraf aidha. Nah, dan dalam hafalanku Abu Hayyan katakan ini bisa ditaknis, yaitu bisa dijadikan muannats dan bisa ditasrif. Bisa maksudnya bisa menerima tanwin. Naam. Fa yuqalu awwalatun wa akhiratun bitanwin. Jadi ini dua istimal, dua penggunaan awal bermakna isim tafdil sebagai sifat dan dia digunakan sebagai isim yang bermakna as-sabiq. Aman awalan, yaitu tahun yang telah lewat, 1 tahun yang telah lewat, atau bermakna awal dari sesuatu perkara. Wa baqiya istimalun tsalits wa huwa an yakuna dzarfan ka ra'aitul hilala awwalan nas ay qablahum. Qala Ibnu Hisham wa hadha huwa alladhi idza quti'a 'anil idhafati buniya 'ala dhamm. Naam. Dan yang tersisa ikhwanifillah penggunaan yang ketiga. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Naam. Kalau tadi yang pertama kan dia mu'rab, ya tidak? Yang pertama mu'rab. Kemudian yang kedua juga. Nah, yang ketiga ini yang dia mabni. Yang dia mabni kapan itu? Ketika menjadi dzaraf. Awal ketika menjadi dzaraf. Bermakna qablahum. Nah, inilah apabila terputus dari idhofah dia mabni ala dhamm. Awwalu. Tayyib. Tapi ini jarang ikhwanifillah penggunaan awal yang diputuskan dari idhofah. Waduna. Tayyib, Iqra Abdul Malik. Naam, qala Syekh hafizahullah taala ketika pada ta'liq duna huwa fil asli dzarfu makan. Duna asalnya dzarfu makan. Ismun li adna makanin bi'tibari makanin mudhafi ilaihi. Nah, suatu isim untuk tempat yang paling dekat, ya, adna makan. Nah, dilihat dari sisi tempat mudhaf ilaihnya. Misalnya, ikhwanifillah dalam contoh, jalastu duna zaidin. Naam, tayyib. Atau li adna makanin untuk suatu tempat yang lebih rendah, ikhwan. Nah, yang lebih rendah. Ismun li adna makanin bi'tibari makanin mudhafi ilaihi, itu suatu isim bagi yang lebih rendah tempatnya. Tempat yang lebih rendah dilihat dari sisi mudhaf ilaihnya. Contohnya sekarang jalastu duna zaidin ai fi makanin munkhafidin an makani. Aku duduk di bawah Zaid. Aku duduk di bawah Zaid. Maksudnya Aku duduk di tempat yang lebih rendah daripada tempat duduk si Zaid. Ini maksudnya. Bukan maksudnya kemudian jalastu duna zaidin dia jadikan kursi bagi si Zaid, bukan. Nah, diduduki oleh si Zaid tidak. Tapi duduk di tempat yang lebih rendah daripada tempat duduk si Zaid. Tsumma stu'mila fi rutabil mutafawitah. Asalnya sebagai dzarfu makan, ya kan? Kemudian digunakan untuk tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda.
Nah, dari sesuatu yang maknawi. Nahwu Zaidun duna Amrin. Zaid itu lebih rendah daripada Amr dari sisi apa? Kemuliaan, ay syarafan. Nah, jadi untuk menunjukkan lebih rendah dari sisi apa? Tingkatan-tingkatan. Sifatnya maknawi. Dan juga ikhwani fillah digunakan untuk bimakna asfal, yaitu lebih rendah, maksudnya apa? Dari sisi sesuatu yang zahir. Nah, nahu anta duna amrin ay asfalahu martabatan. Sama. Engkau itu lebih rendah daripada si Zaid, ya. Lebih rendah atau di bawah si Zaid dari sisi apa? Martabat. Tsumma tasa'a fiha ila an istu'milat litajawuzi haddin ila haddin. Kemudian semakin meluas penggunaan duna, sampai pada penggunaannya untuk apa? Tajawuzi haddin ila hadd, yang melampaui batasan suatu batasan. Kaqaulihi ta'ala la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tayyib. Kaum mukminin ya tidaklah boleh untuk mengambil orang-orang kafir sebagai wali-wali. Tayyib, min dunil mu'minin ay la yatajawazu wilayatal mu'minina ila wilayatil kafirin. Awliya'a min dunil mu'min. Maksudnya apa? Min dunil mu'minin, yaitu tidak boleh mengambil apa? Melampaui ini batasan apa? Kewalian. Ya, kaum mukminin tidak boleh apa kemudian kewaliannya apa diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, melampaui batas. Tayyib, melampaui batas. Jadi tidak boleh kaum mukminin menjadikan apa? Orang-orang kafir yang mereka itu adalah selain orang-orang yang beriman sebagai para wali. Tayyib. Ini maksudnya. Dan ini biasanya ikhwan fillah min duni, yaitu berarti makna ringkasnya apa? Penggunaan yang lebih luas yaitu min ghairi. Selain. Karena apa? Melampaui batasnya. Wa nahwahunna, dan yang semisal dengan isim-isim tersebut. Kanahiyatin wa janibin wa hasb, ya, nahiyah wa janib wa hasb. As-sakinatu sin allati bi makna la ghair. Hasbu. Bedakan dengan yang di fathah wa nifillah hasana. Tapi kalau yang hasbu ini dengan sukun bermakna apa? La ghair, tidak ada yang lain. Cukup. Seperti misalnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang lain bagi kita kecuali Allah, yaitu cukup bagi kita Allah. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik yang memberikan pertolongan dan tanggungan. Nahwu ra'aitu rajulan hasbu wa ra'aitu Zaidan hasbu. Ay la ghair. Aku melihat seorang laki-laki saja. Ini kalau mengartikan demikian. Ra'aitu rajulan hasbu. Nah, biasanya ikhwan fillah dalam bahasa sehari-hari, kalau kita mendengar percakapan orang Arab, mereka menambahkan fa. Ra'aitu rajulan fahas. Hadza fahas. Ini tok, tidak ada yang lain. Gitu. Ini penggunaannya. Ra'aitu Zaidan hasbu ay la ghair, berarti yang dilihat cuma Zaid. Wa hiya fil mithalil awal fi mahalli nasbin sifah, wa fil tsani fi mahalli nasbin hal. Kenapa? Sekarang kenapa? Pada kondisi yang pertama, ra'aitu rajulan hasbu, ini apa? Fi mahalli nasbin sifat. Karena jatuh setelah nakirah, rajulan, sifat untuk rajulan. Sedangkan pada contoh yang kedua, ra'aitu Zaidan hasbu, karena dia jatuh setelah ma'rifah. Jadi dihukumi seperti jumlah. Jumlah yang jatuh setelah nakirah, maka dia itu sebagai sifat, dan yang jatuh setelah ma'rifah dihukumi sebagai hal. Wa jaza hadfu ma udhifa ilaihi li kathratil istimal. Dan boleh dihilangkan apa yang diidhofahkan kepadanya karena banyaknya penggunaan. Wa
Wa buniya 'ala dhamm tashbihan bi ghair. Dan dimabnikan atas dhamm untuk apa? Menyerupakan dengan ghair. Idla yuta'arrafu bil idhafati mithlu. Nah, tidak dikenal dengan idhafah yang semisal dengan dia. Tayyib. Ini berhubungan dengan hasbu. Ini juga diingat-ingat ikhwan fillah, terkadang ketika membaca tidak dibedakan antara hasbu yang disukun sinnya yang bermakna apa? La ghair, dengan apa yang hasab yang bermakna apa? Sesuai, bihasabi ma qablaha, bukan bihasbi tapi bihasabi. Itu contoh dalam penggunaannya. Taib. Mungkin itu dulu. Dan setelahnya ikhwanifillah ta'liq, kebanyakan berupa ta'liq antum persiapkan. Insyaallah nanti kita hanya baca yang penting-penting aja. Adapun seperti takhrij dalam bait insyaallah sekedar pengetahuan ya kan, tidak perlu kita baca. Takhrij bait siapa yang mengatakannya. Kecuali kalau ada bait yang bagus untuk dihafal, yang padanya hikmah, maka dihafal bagus. Naktafi bihadza walhamdulillah.